Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya untuk membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini adalah kurva yang biasa kita pakai untuk mencari konsentrasi dari suatu senyawa hasil dari pengujian menggunakan spektrofotometer atau HPLC atau instrumen lainnya. Nah, di sini ada contoh data pengujian disolusi. Di sini ada kurva kalibrasi dari standar CTM, ada data konsentrasi, dan data absorbansi yang didapatkan. Nah, gimana sih caranya untuk membuat kurvanya dan mendapatkan rumus regresi linier serta nilai koefisien korelasinya atau nilai R-nya? Oke, kita mulai untuk membuka aplikasi Word yang baru, atau kita membuat new document. Sini, kemudian kita pilih insert, pilih chart, kemudian pilih yang axial scatter. Nah, di sini kita pilih garis yang lurus, yang ini. Tinggal kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini untuk X value. Ini nanti kita isi dengan konsentrasi dan Y values-nya kita isi dengan absorbansi. Ini kita ganti dulu X Nah, di sini untuk judul tabelnya bisa kita ganti terlebih dahulu. Untuk X itu konsentrasi. Dan untuk Y itu absorbansi. Kemudian kita isi sesuai tabel contoh tadi. Untuk konsentrasinya kita masukkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk absorbansinya kita isi sesuai data yang ada. Di sini 1 ppm itu 0,083. Kita masukkan. Untuk komanya ini mengikuti contoh sebelumnya ya, karena di sini contoh sebelumnya untuk koma menggunakan tanda koma, maka kita gunakan tanda koma juga. Tetapi jika di aplikasi teman-teman itu contoh sebelumnya adalah menggunakan titik, maka teman-teman gunakan titik untuk komanya ini. Jadi untuk desimalnya ini menyesuaikan contoh yang ada sebelumnya. Untuk 2 ppm itu 0,102. Untuk 3 ppm adalah 0,133. Untuk 4 ppm 0,156. Lima ppm 0,183. Nah, seperti ini. Ini bisa kita close saja karena untuk datanya sudah kita isi semua ya. Nah, di sini untuk memunculkan persamaan dan nilai koefisien korelasinya, kita bisa klik kanan. Kemudian pilih Add Thread Line. Dan pilih Equation untuk persamaan dan nilai R squared-nya untuk koefisien korelasinya. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya. Untuk rumus persamaannya adalah Y sama dengan 0,0254X ditambah 0,0552. Dan untuk koefisien korelasi atau nilai R-nya adalah 0,996. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk kurvanya ini sudah baik ya, karena dia memiliki nilai R mendekati 1 atau lebih dari 0,9. Sehingga kurva ini bisa kita gunakan untuk mencari konsentrasi senyawa uji
yang nanti didapatkan absorbansinya dari alat spektrofotometer juga. Nah, jika nilai R-nya ini kurang dari 0,99 atau kurang dari 0,9, maka kurva ini perlu kita perbaiki, perlu kita buat ulang konsentrasi yang memang dia keliru di absorbansinya tuh, sampai kita dapatkan nilai R-nya itu 0,99 minimal. Nih, sebagai contoh, misalnya kita edit data dulu. Misalnya untuk yang konsentrasi 3 ini nilai absorbansinya adalah 0,235 sebagai contoh. Nah, dengan nilai seperti ini, R-nya itu menjadi berkurang. R-nya ini jadi hanya 0,42, itu sangat jauh dari 1. Artinya kurva ini dia tidak linier ya, tidak dapat digunakan untuk mencari konsentrasi dari senyawa uji. Kita perlu melakukan pengujian ulang untuk larutan atau untuk sampel yang 3 ppm ini. Kita harus membuat ulang sampelnya atau larutannya atau standarnya, karena di sini sampel yang digunakan untuk membuat kurva kalibrasi adalah standar CTM gitu ya. Jadi kita harus membuat ulang standar CTM-nya untuk yang konsentrasi 3 ppm, karena ketika hasilnya seperti ini tuh kemungkinan besar terdapat kesalahan dalam pembuatan larutan standar yang diujinya. Gitu. Jadi kita harus buat ulang, kemudian kita melakukan pengujian ulang hingga didapatkan di sini nilainya 0,133 misalnya. Ini nilai R-nya sudah mendekati 1, maka kurva ini sudah bisa kita gunakan. Seperti itu. Mudah kan untuk membuat kurva kalibrasi menggunakan aplikasi Word ini? Jadi silahkan dicoba untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.